Ketika seorang perawat bernama Bronnie Ware merawat pasien-pasiennya di akhir hidupnya, ia menemukan 5 pola yang terus berulang. Banyak orang dengan mata berkaca-kaca mengaku 5 penyesalan yang begitu besar. Pertama, andai saja aku punya keberanian untuk hidup setia pada diriku sendiri, bukan sekedar menjalani hidup sesuai harapan orang lain. Kata-kata sederhana ini, tapi menyimpan makna yang begitu dalam. Bayangkan, di detik-detik terakhir hidup, orang-orang baru sadar bahwa sebagian besar waktu mereka telah dihabiskan bukan untuk mengejar kebahagiaan mereka sendiri, melainkan untuk memenuhi ekspektasi orang lain, orang tua, pasangan, anak, teman, bahkan masyarakat luas. Sejak kecil, kita sudah terbiasa diarahkan, ada yang dipaksa mengambil jurusan yang tidak disukai karena dianggap punya masa depan yang lebih cerah, ada yang bekerja di bidang yang ia tidak cintai, hanya karena itu terlihat lebih stabil. Bahkan ada yang memilih pasangan hidup bukan karena cinta, tapi karena tekanan keluarga atau pandangan orang sekitar. Saat muda, mungkin kita berpikir, tidak apa-apa, nanti juga akan mengejar mimpiku setelah semua ini stabil. Namun kenyataannya, semakin lama kita menunda, semakin jauh mimpi itu tertinggal. Kita menutup mulut ketika ingin berkata tidak. Kita menekan perasaan demi menjaga citra. Kita rela menjadi orang lain demi dianggap baik. Tapi pada akhirnya, semua topeng itu runtuh saat tubuh tak lagi sekuat dulu. Saat waktu serasa semakin sempit, barulah kita menoleh ke belakang. Dan di sanalah muncul kesadaran pahit. Hidup yang kita jalani bukan milik kita sendiri. Bayangkan betapa menyakitkannya, menyadari bahwa bertahun-tahun penuh tenaga, penuh peluang, dihabiskan untuk mengejar sesuatu yang tidak pernah benar-benar kita inginkan. Betapa pedihnya mengetahui bahwa kita punya potensi, tapi tidak pernah benar-benar memberikan kesempatan pada diri sendiri untuk mencobanya. Penyesalan ini bukan sekedar kehilangan waktu, tapi juga kehilangan jati diri. Banyak orang yang berkata di penghujung hidup mereka, aku bahkan tidak mengenal siapa diriku sebenarnya, karena sepanjang hidupku hanya berusaha menjadi orang yang diinginkan orang lain. Maka pertanyaannya, apakah kita harus menunggu sampai tua dan tidak berdaya baru menyadari hal ini, ataukah kita bisa belajar dari pengalaman mereka dan mulai bertanya sejak sekarang, apakah jalan yang sedang aku tempuh benar-benar pilihanku sendiri? Apakah mimpi yang aku kejar adalah mimpiku atau mimpi orang lain? Apakah aku hidup untuk kebahagiaan orang lain, sementara kebahagiaanku sendiri terabaikan? Hidup ini singkat, orang-orang yang kita takutkan penilaiannya suatu saat akan pergi juga, tapi diri kita akan terus ada sampai detik terakhir. Jadi jangan biarkan dirimu menjadi orang asing dalam hidupmu sendiri. Mulailah berkata iya pada hal-hal yang benar-benar penting bagimu. Dan belajar berkata tidak pada tekanan yang hanya membuatmu kehilangan arah. Karena keberanian terbesar dalam hidup bukanlah melawan dunia, melainkan memilih untuk setia pada dirimu sendiri. Kedua, terlalu keras bekerja. Banyak orang di akhir hidupnya menyesal karena telah menghabiskan sebagian besar waktu mereka hanya untuk bekerja. Mereka terjebak dalam rutinitas, bangun pagi, berangkat kerja, pulang malam dalam keadaan lelah, lalu tidur untuk mengulang siklus yang sama di esok harinya. Awalnya mereka percaya bahwa kerja keras akan membawa kebahagiaan, uang yang cukup, rumah yang layak, hidup yang lebih baik untuk keluarga. Tapi dalam perjalanan, mereka lupa satu hal, waktu tidak bisa dibeli kembali. Betapa banyak ayah yang menyesal karena tidak hadir menyaksikan tumbuh kembang anaknya, melewatkan momen pertama anak pertama berjalan atau berbicara. Betapa banyak ibu yang menyesal karena tidak sempat meluangkan waktu untuk sekedar makan malam bersama keluarga. Karena pekerjaan dianggap yang lebih mendesak. Uang, jabatan, atau prestasi karir memang penting. Tapi ketika usia menua, semua itu tidak lagi terasa berarti. Yang tersisa justru kenangan dan penyesalan karena kenangan itu sedikit sekali. Bronnie Ware menceritakan bahwa sebagian besar pasien prianya merasa menyesal karena menghabiskan terlalu banyak waktu di kantor. Sementara perempuan sering menyesal karena sibuk mengejar stabilitas dan melupakan hal-hal kecil yang membawa kebahagiaan. Mereka semua berharap punya kesempatan untuk kembali dan memilih lebih banyak waktu untuk orang yang dicintai. Penyesalan ini mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya untuk bekerja dan menghasilkan uang. Hidup juga tentang menikmati momen sederhana, duduk bercengkrama dengan keluarga, berjalan santai di sore hari, atau sekedar mendengarkan cerita orang-orang yang kita sayangi. Karena ketika usia senja tiba, bukan tumpukan gaji atau penghargaan yang menghibur kita, melainkan kenangan indah yang kita ciptakan bersama orang-orang terdekat. Jadi jangan biarkan pekerjaan merampas seluruh hidup. Lakukan dengan seimbang, kerja keraslah, tapi jangan lupa berhenti sejenak untuk hidup. Karena tidak ada orang di ranjang terakhirnya yang berkata, aku menyesal karena terlalu banyak waktu untuk bersama keluarga. Yang ada hanyalah mereka yang berharap, andai saja mereka bekerja sedikit lebih ringan dan hidup sedikit lebih penuh. Ketiga, tidak berani mengungkapkan perasaan. Banyak orang yang meninggalkan dunia ini dengan satu penyesalan yang sama. Mereka tidak pernah benar-benar berani mengungkapkan perasaan mereka,
Kita seringkali memilih diam bukan karena tidak punya rasa, tapi karena takut dengan konsekuensinya. Takut ditolak, takut membuat orang lain marah, takut hubungan menjadi renggang. Akhirnya, kata-kata yang ingin disampaikan hanya mengendap di hati dan tak pernah keluar menjadi suara. Bayangkan betapa banyak orang yang sebenarnya ingin berkata, "Aku mencintaimu," tapi menunda-nunda sampai akhirnya tidak ada lagi kesempatan. Ada pula yang ingin meminta maaf, tapi gengsi lebih tinggi dari ketulusan. Hingga akhirnya penyesalan datang ketika orang yang disakiti sudah pergi. Tidak hanya tentang cinta atau maaf, banyak juga yang menahan diri untuk menyampaikan pendapat, ide, atau keinginan. Mereka memilih mengikuti arus demi menghindari konflik, padahal di dalam hatinya ada rasa sakit karena merasa tidak pernah benar-benar didengarkan. Lama-kelamaan, perasaan yang diungkapkan itu berubah menjadi beban, membuat hidup terasa penuh kepahitan. Bronnie Ware menuliskan bagaimana pasien-pasiennya di akhir hayatnya sering mengaku, "Andai saja aku punya keberanian untuk mengatakan apa yang sebenarnya aku rasakan, hidupku akan jauh lebih ringan dan jujur." Menyimpan perasaan bukan hanya membuat jiwa kita terluka, tapi juga merenggut kesempatan bahagia. Berapa banyak hubungan yang bisa diselamatkan, andai saja kita berani bicara. Berapa banyak mimpi yang bisa terwujud, andai saja kita berani menyuarakannya. Hidup terlalu singkat untuk terus menunda ucapan sederhana seperti terima kasih, maaf, atau aku peduli padamu. Jangan tunggu sampai semua terlambat, karena ketika waktu habis, yang tersisa hanyalah kalimat-kalimat yang tak pernah terucap. Maka mulai dari sekarang, jika kamu mencintai seseorang, katakanlah. Jika kamu merasa tersakiti, bicarakanlah. Jika ada ide dalam pikiranmu, ungkapkanlah. Jangan biarkan rasa takut membuatmu kehilangan kesempatan untuk hidup lebih jujur pada dirimu. Ingatlah, keberanian mengungkapkan perasaan bukan kelemahan. Justru disitulah letak kekuatan manusia. Hidup apa adanya tanpa menyimpan luka dalam diam. 4. Tidak menjaga hubungan dengan teman. Di penghujung hidupnya, banyak orang menyadari satu hal yang pahit. Mereka menyesal tidak menjaga hubungan dengan teman-teman yang pernah dekat. Dalam perjalanan hidup, kita sering sibuk mengejar banyak hal. Pekerjaan, keluarga, ambisi pribadi, teman-teman yang dulu selalu ada di masa sekolah, masa muda, perlahan mulai jarang ditemui. Kita sering menunda untuk sekedar bertanya kabar, berpikir bahwa masih ada waktu untuk berkumpul lagi nanti. Tapi nanti seringkali tidak pernah datang. Bronnie Ware menuliskan bahwa pasien-pasiennya sering rasa kehilangan saat menyadari lingkaran pertemanan mereka semakin mengecil. Orang-orang yang dulu tertawa bersama, berbagi rahasia, menemani di saat susah maupun senang tiba-tiba hilang. Karena kita terlalu sibuk dengan urusan kita sendiri. Teman sejati bukan sekedar hanya hadir di saat kita butuh, tapi juga bagian dari identitas kita. Mereka menyaksikan siapa kita sebelum dunia menuntut kita menjadi seseorang. Dan ketika kita kehilangan mereka, rasanya seperti kehilangan sebagian dari diri kita sendiri. Banyak orang menyesal karena tidak pernah meluangkan waktu untuk sekedar menelpon, menulis pesan, atau mengajak bertemu. Saat mereka akhirnya mencoba mencari kembali, seringkali sudah terlambat. Teman itu pindah, hilang, atau bahkan telah pergi untuk selamanya. Menjaga pertemanan tidak mudah, dibutuhkan waktu, perhatian, dan niat. Namun itulah investasi emosional yang nilainya jauh lebih besar daripada harta atau prestasi. Di hari tua, bukan piala atau penghargaan yang kita cari, melainkan orang-orang yang bisa duduk bersama kita, mengenang masa lalu, dan tertawa meski rambut sudah memutih. Jadi, jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Hubungi teman lama yang sudah lama tak terdengar kabarnya. Kirim pesan sederhana, apa kabar? Tindakan kecil itu bisa menjaga jembatan yang menghubungkan kita dengan kenangan berharga. Pada akhirnya, yang membuat hidup kita terasa hangat adalah hubungan yang kita jaga. Teman adalah cerminan masa lalu kita, dan tanpa mereka, hidup di masa depan terasa sepi. Karena itu jangan biarkan penyesalan ini menjadi milikmu juga. Mulailah hari ini, teguhkan kembali ikatan dengan orang-orang yang pernah berarti dalam hidupmu. 5. Tidak mengejarkan diri sendiri untuk bahagia. Penyesalan terakhir yang paling sering diungkapkan orang menjelang akhir hidupnya adalah mereka menyesal karena tidak mengizinkan diri mereka untuk bahagia. Kedengarannya aneh, bukankah semua orang ingin bahagia? Tapi kenyataannya, banyak dari kita justru menahan kebahagiaan itu dengan tangan kita sendiri. Kita sering hidup dengan aturan yang kaku, membatasi diri dengan rasa takut, atau terjebak dalam pola lama yang sebenarnya tidak membuat kita puas. Ada orang yang selalu menunda kebahagiaan. Ia berkata, aku akan bahagia kalau sudah punya rumah sendiri. Atau, aku akan bahagia kalau pekerjaanku sudah mapan. Tapi saat satu tujuan tercapai, muncul lagi syarat baru yang harus dipenuhi. Hingga akhirnya, kebahagiaan itu tidak pernah benar-benar dirasakan. Bronnie Ware menulis bahwa pasiennya menyadari terlalu terlambat bahwa kebahagiaan adalah sebuah pilihan.
Mereka terjebak dalam rutinitas, dalam peran yang dipaksakan, dalam rasa takut untuk keluar dari zona nyaman. Mereka lupa, bahagia bukan tentang menunggu kondisi sempurna, tapi tentang berani menikmati momen sederhana yang ada di depan mata. Coba renungkan, berapa banyak dari kita yang sering menahan tawa karena takut terlihat bodoh. Berapa banyak dari kita yang menunda liburan, waktu santai, atau sekedar menikmati hobi, karena merasa nanti saja kalau ada waktu. Padahal, waktu itu sendiri semakin lama semakin terbatas. Kebahagiaan kecil bukan hadiah yang datang di akhir perjalanan. Kebahagiaan ada di sepanjang jalan. Dalam hal-hal kecil, secangkir kopi hangat di pagi hari, obrolan ringan dengan sahabat, atau senyuman tulus dari orang yang kita cintai. Tapi terlalu sering kita melewatkannya, karena sibuk memikirkan apa yang kurang. Ketika hidup hampir berakhir, barulah banyak orang sadar bahwa mereka bisa saja memilih untuk bahagia sejenak dulu, tanpa syarat, tanpa menunggu, tanpa harus menunda. Penyesalan itu begitu menyakitkan karena kebahagiaan sebenarnya selalu ada. Hanya saja mereka tidak pernah mengizinkan dirinya untuk merasakannya. Karena kebahagiaan sebenarnya selalu ada. Hanya saja mereka tidak pernah mengizinkan diri untuk merasakannya. Jadi jangan ulangi kesalahan yang sama. Jangan biarkan hidupmu hanya penuh dengan tuntutan dan kekhawatiran. Mulailah hari ini, izinkan dirimu tertawa lebih sering, tersenyum lebih tulus, dan menikmati hidup lebih ringan. Karena pada akhirnya, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang dikejar jauh di depan. Kebahagiaan adalah sesuatu yang kita ciptakan di sini, sekarang juga.